Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Pada pembelajaran kali ini, kita bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan membahas materi bab 4, yaitu teks hikayat. Materi ini sekaligus menjadi materi terakhir di semester 1. Hikayat menjadi bijak dengan hikayat. Mengapa menjadi bijak? Karena dalam teks hikayat, banyak sekali terkandung nilai-nilai yang dapat kita pelajari yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita masuk ke dalam materinya. Mengapa kita harus mempelajari hikayat? Yang pertama, dengan pelajari hikayat, kita melestarikan budaya bangsa. Hikayat merupakan salah satu budaya bangsa yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Yang kedua, memahami nilai-nilai luhur bangsa. Dalam teks hikayat, karena sudah ada sejak zaman dahulu kala, maka di sana terkandung nilai-nilai budaya luhur bangsa yang wajib kita ketahui. Yang ketiga, pengalaman adalah guru terbaik. Dalam teks hikayat, banyak sekali terkandung pelajaran-pelajaran, kemudian petuah-petuah yang bisa kita jadikan arahan, yang bisa kita jadikan guru untuk kita bertindak pada saat ini. Yang keempat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan kebudayaannya. Tentunya dalam teks hikayat banyak sekali sejarah-sejarah bangsa yang mungkin kita tidak tahu, dan ternyata bangsa kita memiliki sejarah yang besar. Baik, mari kita lanjutkan. Hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa atau teks panjang yang berisi cerita. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya hikayat merupakan cerita sastra Melayu, cerita sastra Melayu atau cerita yang menggunakan bahasa Melayu yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi, apa bedanya dengan cerpen? Kalau cerpen, cerita pendek yang menggunakan bahasa Indonesia baku, namun kalau hikayat, dia menggunakan bahasa Melayu kuno. Dan masih ada banyak pembedanya lagi. Mari kita lihat di pembahasan selanjutnya. Ada 8 ciri-ciri teks hikayat yang bisa kalian pelajari untuk membedakannya dengan cerpen. Yang pertama, anonim. Anonim berarti teks hikayat ini tidak diketahui siapa pengarangnya atau penulisnya, karena disebarkan melalui lisan. Yang kedua, istana sentris. Hikayat berlatar istana, karena hikayat muncul pada zaman kerajaan. Menceritakan kisah universal manusia. Dalam hikayat, yang baik akan selalu menang. Yang keempat, bersifat komunal. Cerita milik rakyat, karena disebarkan melalui lisan dan tidak diketahui siapa penulisnya, maka cerita yang muncul menjadi milik rakyat. Menggunakan bahasa klise. Bahasa klise di sini dapat juga disebut dengan bahasa arkais atau bahasa yang jarang sekali muncul di kehidupan kita sehari-hari. Seperti menggunakan bahasa Melayu klasik yang sering berulang-ulang katanya. Selanjutnya, bersifat tradisional, yaitu berkisah tentang kebudayaan daerah. Selanjutnya, bersifat didaktis. Didaktis di sini berarti dalam teks hikayat ini mengandung unsur-unsur yang mendidik atau ceritanya mendidik. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu cerita hikayat berciri-ciri magis, yaitu cerita bersifat mistis dan tidak masuk akal. Tokoh memiliki kesaktian. Teks 1 dan teks 2. Dapat kita lihat di sini ada perbedaan di antaranya. Setelah membaca kedua teks di atas, menurutmu apa perbedaan keduanya? Ada 4 aspek untuk membedakannya. Yang pertama, bahasa. Bahasa, teks 1 menggunakan Melayu klasik, teks kedua menggunakan bahasa Indonesia modern. Pengarang, teks 1 tidak diketahui pengarangnya, teks kedua diketahui pengarangnya, yaitu Dewi Lestari dengan judul cerpen Malaikat Juga Tahu yang diterbitkan pada tahun 2013. Latar cerita, istana sentris. Teks kedua, lingkungan masyarakat biasa. Teks 1, mistis, imajinatif, tidak masuk akal.
Teks kedua realis. Dapat disimpulkan bahwa teks 1 merupakan teks hikayat, teks kedua merupakan teks cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Ada 5 nilai yang akan kita pelajari, yaitu nilai agama atau religius, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, nilai pendidikan. Selanjutnya, majas pada teks hikayat. Ada 3 majas yang akan kita pelajari. Yang pertama metafora, yang kedua personifikasi, yang ketiga hiperbola. Metafora adalah gabungan kata yang memiliki makna lain dari yang tertulis. Contohnya, kemarin malam pasar di desaku ludes dilalap si jago merah. Yang kedua, selalu Amir yang dijadikan kambing hitam oleh teman-temannya. Personifikasi memberikan sifat manusia kepada benda mati, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, dan benda-benda lain selain manusia. Jadi personifikasi ini adalah yang bukan manusia namun diberikan sifat manusia. Daun itu melambai tertiup angin. Melambai, daun itu tidak bisa melambai, sehingga ketika daun itu melambai menjadi personifikasi, karena yang bisa melambai hanyalah yang memiliki tangan. Ombak saling berkejaran di tepi pantai. Ombak merupakan benda mati, namun dalam kalimat ini dikisahkan saling berkejaran di tepi pantai. Maka dapat dikatakan bahwasannya ombak di sini diberikan majas personifikasi, seolah-olah dia saling berkejaran seperti manusia. Yang ketiga, ungkapan melebih-lebihkan sesuatu hingga tak mungkin terjadi atau akan sangat sulit jika terjadi. Contohnya, suaramu nyaring hingga memecahkan gendang telingaku. Memecahkan gendang telingaku di sini merupakan majas hiperbola yang jika dianalisis sangat sulit, bahwasannya suara manusia bisa memecahkan gendang telinga. Yang kedua, sepeninggal sang ibu, air mata selalu membanjiri pipi merahnya. Berikut, silakan kalian analisis 1, 2, 3, sampai 10, manakah yang merupakan hiperbola, metafora, atau personifikasi. 1. Personifikasi. 2. Hiperbola. Ketiga, personifikasi. Keempat, metafora. Kelima, metafora. Keenam, hiperbola. Ketujuh, personifikasi. Kedelapan, metafora. Kesembilan, hiperbola. 10, personifikasi.